Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Riani Dahi dengan NIM 220321100094. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai usaha tani komoditas jagung yang berada di Sampang. Jagung merupakan salah satu makanan tertua di dunia dan saat ini jagung telah menjadi makanan pokok di banyak negara. Jagung sendiri mengandung sumber nutrisi yang baik karena mengandung berbagai bahan penting seperti protein, karbohidrat, gula, serat, dan kalori menurut Rahmawati dan Syari tahun 2023. Setelah nasi, jagung merupakan salah satu makanan pokok daerah Madura, salah satunya yaitu Kabupaten Sampang. Daerah penanaman jagung meningkat secara signifikan. Akibatnya, jagung menjadi semakin penting di wilayah Madura. Terlebih lagi, semakin banyak petani di Madura yang mencurahkan waktu dan tenaganya untuk menanam jagung. Karena dengan kondisi tanah dan cuaca yang ada di Madura, jagung menjadi salah satu alternatif tanaman yang cocok untuk ditanam di Madura. Oleh sebab itu, di sini saya melakukan penelitian bagaimana penerimaan dan pendapatan petani dari usaha tani jagung ini dan biaya-biaya apa saja yang digunakan oleh petani. Tritunggal usaha tani. Dalam kegiatan usaha tani, terdapat 3 komponen penting yang menjadi tonggak berdiri atau berlangsungnya sebuah kegiatan usaha tani, yaitu ada petani, lahan, dan komoditas. Permasalahan yang dialami petani di Sampang ini yaitu sulitnya mengendalikan hama tikus pada komoditas jagung sehingga dapat mengakibatkan panen berkurang bahkan resiko gagal panen. Nah, untuk solusinya sendiri, yang pertama, rutin untuk membersihkan semak belukar atau gulma agar tidak menjadi sarang tikus. Yang kedua, memberikan obat tikus. Dan yang ketiga, memanfaatkan musuh alami dari tikus. Apabila obat tikusnya itu sudah tidak mempan terhadap tikus lagi. Nah, untuk lahan dan komoditas, sejauh ini petani yang berada di Sampang itu tidak memiliki kendala atau permasalahan apapun. Selanjutnya untuk pembahasan yaitu yang pertama ada identifikasi responden. Yang kedua ada klasifikasi usaha tani. Yang ketiga, faktor-faktor produksi usaha tani atau input produksi usaha tani. Yang keempat, analisis biaya usaha tani pada komoditas jagung yaitu terdapat biaya eksplisit, biaya implisit, biaya variabel, biaya tetap, penerimaan, pendapatan, dan keuntungan petani. Dan yang terakhir, penutup. Nah, yang pertama yaitu identifikasi responden. Nama petani yang diwawancarai yaitu adalah Bu Eru. Bu Eru sendiri berumur 52 tahun dengan pendidikan terakhirnya SD. Untuk status kepemilikan lahan yaitu milik sendiri dan komoditasnya jagung. Selanjutnya klasifikasi usaha tani. Yang pertama berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru, usaha tani beliau termasuk ke dalam usaha tani perseorangan atau individual farm. Karena usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru dilakukan oleh Bu Eru sendiri dan dibantu oleh keluarganya yaitu suami dan anak. Yang kedua, berdasarkan coraknya. Usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru masuk ke dalam jenis pertanian subsisten karena kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja dan tidak untuk diperjualbelikan. Nah, selanjutnya berdasarkan polanya. Jika dilihat dari segi polanya, usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru masuk ke dalam kegiatan usaha tani khusus karena dalam sekali kegiatan usaha tani hanya berfokus pada satu jenis komoditas saja, yaitu jagung. Yang keempat, berdasarkan tipenya. Berdasarkan jenis tanaman yang diusahakan oleh Bu Eru, kegiatan usaha taninya ini masuk ke dalam hortikultura dan tanaman pangan. Karena setiap tahun itu Bu Eru melakukan penanaman jagung hanya sebanyak 1 kali.
Dan selebihnya itu, Bu Eru menanam komoditas pangan itu padi. Selanjutnya ada faktor produksi atau penggunaan input pada kegiatan usaha taninya Bu Eru. Yang pertama, lahan. Luas lahan yang dimiliki oleh Bu Eru sebesar 15 kali 40 meter dengan status kepemilikan lahan adalah milik sendiri, sehingga Bu Eru tidak perlu membayar sewa lahan, akan tetapi Bu Eru membayar pajak lahan sebesar 15.000. Yang kedua, tenaga kerja. Bu Eru menggunakan tenaga kerja dari dalam keluarga sebanyak 3 sampai 4 orang. Namun meskipun begitu, Bu Eru juga tetap menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga pada saat menggarap tanah lahan menggunakan mesin dengan biaya sebesar 200.000. Yang ketiga, benih. Bu Eru menggunakan benih sebanyak 2 liter dalam sekali nanam, yang dimana harga jagung 1 liter itu sebesar 10.000. Sehingga total biaya yang digunakan Bu Eru untuk pengeluaran benih ini sebesar 20.000. Yang keempat, ada alat. Alat yang digunakan dalam kegiatan usaha tani Bu Eru hanya arit saja. Yang kelima, pupuk. Untuk menunjang pertumbuhan jagung, maka Bu Eru menggunakan pupuk urea sebanyak 25 kilogram dengan harga 75.000. Dan yang terakhir yaitu modal. Kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru menggunakan modal sendiri. Selanjutnya, analisis biaya usaha tani. Yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit atau explicit cost adalah jenis biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atau bisnis atau petani itu sendiri dalam melakukan kegiatan operasional atau proses produksi. Biaya eksplisit ini disebut juga sebagai biaya nyata dan berhubungan langsung dengan berbagai pengeluaran yang muncul dalam proses produksi. Untuk biaya eksplisit yang ada pada Bu Eri sendiri yaitu yang pertama ada pupuk urea sebesar 75.000, kemudian benih 20.000, tenaga kerja luar 200.000, penyusutan alat 8.000 sehingga totalnya 303.000. Yang kedua ada biaya implisit. Biaya implisit atau implicit cost adalah biaya atau pengeluaran tidak terduga yang tidak tercatat dalam catatan keuangan atau pengeluaran petani tersebut. Biaya ini disebut juga sebagai biaya yang tidak terlihat karena tidak dikeluarkan dalam bentuk kas di mana tidak terjadi proses pertukaran uang atau bentuk transaksi lainnya. Biaya implisit yang terdapat pada usaha tani Bu Eru yaitu tenaga kerja dalam keluarga itu sebesar 200.000. Selanjutnya ada analisis biaya usaha tani yaitu yang ketiga, biaya tetap. Biaya tetap pada usaha tani adalah biaya atau pengeluaran bisnis atau pengeluaran usaha tani yang tidak tergantung pada perubahan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan. Untuk biaya tetap ini sendiri ada pajak tanah sebesar 15.000, penyusutan alat 8.000, biaya pengairan 50.000 sehingga totalnya 73.000. Yang keempat ada biaya variabel. Biaya variabel usaha tani adalah biaya dengan jumlah berubah-ubah mengikuti intensitas pemakaian sumber daya. Dengan kata lain, biaya variabel adalah biaya yang besarnya bergantung pada output. Semakin besar output yang ingin dihasilkan, maka akan semakin besar biaya variabel yang digunakan ataupun sebaliknya. Semakin besar biaya variabel yang digunakan, maka output yang akan dihasilkan pun semakin besar. Untuk biaya variabel sendiri ada benih sebesar 20.000, pupuk urea sebesar 75.000, tenaga kerja dari luar sebesar 200.000 sehingga totalnya 295.000. Nah, selanjutnya ada penerimaan usaha tani. Penerimaan usaha tani merupakan perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Total penerimaan dari kegiatan usaha tani yang diterima pada akhir proses produksi. Penerimaan usaha tani dapat pula diartikan sebagai keuntungan material yang diperoleh seorang petani atau bentuk imbalan jasa petani maupun keluarganya sebagai pengelola usaha tani maupun akibat pemakaian barang modal yang dimilikinya.
Untuk rumus dari penerimaan usaha tani yaitu adalah TR sama dengan PY dikali Y, yang dimana TR itu merupakan total penerimaan, PY harga produksi per unit, Y sama dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Sehingga PY dikali Y, yang dimana harga produksi per unit per kilo dari jagung itu 8.000 dan jumlah produksi yang dihasilkan dalam sekali panen itu sekitar 50 kilogram, sehingga 8.000 dikali 50 kilogram sama dengan 400.000, sehingga penerimaan yang didapatkan oleh Bu Eru sebesar 400.000. Yang kedua ada pendapatan usaha tani. Pendapatan usaha tani sebagai penerimaan dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan usaha tani. Pendapatan bersih usaha tani adalah selisih antara penerimaan kotor usaha tani dengan pengeluaran total usaha tani. Untuk rumusnya sendiri, pendapatan sama dengan penerimaan dikurangi biaya eksplisit, sehingga 400.000 dikurangi 303.000 sama dengan 97.000. Jadi pendapatan dari Bu Eru sendiri itu adalah sebesar 97.000. Kemudian ada keuntungan. Keuntungan usaha tani merupakan selisih dari penerimaan dengan total biaya yang digunakan. Untuk rumusnya sendiri ada Pi sama dengan TR dikurangi TC, yang dimana Pi itu merupakan keuntungan, TR penerimaan, TC total biaya. Sehingga 400.000 dikurangi 503.000 menghasilkan hasilnya minus 103.000, atau Pi sama dengan pendapatan dikurangi biaya implisit yaitu 97.000 dikurangi 200.000 hasilnya minus 103.000. Yang terakhir, penutup. Kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru adalah usaha tani perseorangan, karena Bu Eru melakukan kegiatan usaha taninya sendiri. Kegiatan usaha tani yang dilakukan oleh Bu Eru hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga saja. Pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh Bu Eru untuk melakukan kegiatan usaha tani ini adalah sebesar 318.000 untuk biaya eksplisit, 200.000 untuk biaya implisit, 295.000 biaya variabel, 73.000 untuk biaya tetap. Total produksi dari Bu Eru ini sebesar 50 kg dengan harga 8.000 per kilogram untuk jagungnya. Maka Bu Eru selaku petani memperoleh penerimaan sebesar 400.000. Dan keuntungan yang didapatkan oleh Bu Eru ini sebenarnya minus 103.000, yang artinya Bu Eru sebenarnya mengalami kerugian karena tenaga tenaga kerja yang digunakan tenaga kerja keluarga yang digunakan itu tidak terbayarkan. Namun karena tidak dihitung dan tidak dibayarkan, maka keuntungan yang diperoleh oleh Bu Eru sebesar 97.000. Baik, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.